Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Badai bubuk energi yang dahsyat langsung menghancurkan dinding luar aula besar. Bahkan formasi yang terhubung ke seluruh makam kuno pun hancur bersamanya. Kemunculan tiba-tiba pemandangan ini menyebabkan Xiaoyan, Luo Ao, dan Luo Jin terkejut. Apa yang telah terjadi? Ketiganya saling bertukar pandang. Tubuh mereka segera bergerak maju. Mereka terbang melewati reruntuhan di depan mereka dan tiba di depan aula besar. Ketiganya saling menatap. Setelah mengamati sejenak, mereka baru menyadari bahwa sekelompok besar sosok hitam dengan cepat melintas di depan mereka bertiga. Teriakan perang terdengar di telinga mereka bertiga dari kejauhan. Dari apa yang kulihat, sepertinya seseorang baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Luo Ao menyipitkan matanya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah sekelompok sosok manusia itu. Pandangannya tertuju ke bagian depan kelompok itu. Orang-orang itu tampaknya berasal dari kelompok yang sama. Orang-orang di belakang mereka mengejar kelompok kecil yang hanya tersisa beberapa orang ini. Kelompok kecil itu panik dan tidak tahu harus kemana. Sepertinya mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Ketika sekelompok orang itu perlahan mendekat, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas identitas mereka. Keempat orang yang tersisa semuanya mengenakan jubah putih. Dari gaya jubah putih mereka, sekilas orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari faksi yang sama. 3 dari 4 orang itu berpenampilan seperti orang tua. Hanya seorang pemuda yang melarikan diri dengan panik di bawah perlindungan ketiga orang ini. 4 orang ini tak lain adalah kelompok Murong Xuan. Warisan doki di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang lain. Itulah sebabnya mereka dikejar-kejar oleh sekelompok besar di belakangnya. Setelah pertempuran besar, sebagian dari kelompok Murong Xuan tewas karena kesenjangan kedua belah pihak. Sebagian lainnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri demi melindungi Murong Xuan. Karena itulah mereka mampu menahan kelompok di belakang mereka hingga sekarang. Sayangnya, seiring berkembangnya situasi, orang-orang di belakangnya dengan cepat menyusul lagi. Orang tua ini ingin melihat berapa kali lagi kau bisa menghancurkan dirimu sendiri. Seorang lelaki tua berjubah linen dalam kelompok itu tersenyum ganas. Ia memerintahkan para elit doji di sekitarnya untuk mengejar keempat orang di depan. Orang ini tidak diragukan lagi, adalah Yellow Tian. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Serangan dari belakang juga terus meledak di tanah di belakang mereka berempat. Jika mereka berempat memperlambat sedikit saja, mereka akan dihujani oleh serangan. Brengsek, mereka mencoba membunuh kita semua. Murong Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keputusasaan di wajahnya. Saat dia merasakan serangan itu semakin dekat di belakangnya, hatinya semakin tenggelam. Jika menyerahkan warisan doki saja sudah cukup, mereka pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa sekelompok orang ini tidak hanya ingin mendapatkan warisan doki, mereka juga ingin membunuh semua orang di makam kuno ini. Mereka tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Tuan muda, jangan khawatir. Bawahan ini pasti akan menyelamatkanmu, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang tua. Pria tua berambut putih di sampingnya berkata dengan tegas. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Murong Xuan. Paman Guan, ayo kita pergi bersama. Murong Xuan menggertakkan giginya. Ia baru saja akan meraih pergelangan tangan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu selangkah lebih cepat, ia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Murong Xuan dan kekuatan dahsyat segera terkumpul di lengannya. Ia dengan kasar melemparkan Murong Xuan menjauh. Kemudian, doki menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi hembusan angin kencang yang dengan kasar mendorong 3 orang di sampingnya menjauh. Sedangkan dirinya sendiri, ia sudah terkena serangan kelompok di belakangnya. Hahaha, sekelompok sampah. Ayo, biarkan orang tua ini menemuimu. Tawa liar keluar dari mulut lelaki tua itu saat dia berbalik. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya menjadi liar dan ganas. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba meledak ketika sekelompok orang di belakangnya tiba. Gelombang energi yang mengguncang bumi, menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, kota di bawahnya hancur total. Pada saat yang sama, itu juga mengungkap banyak simbol misterius di bawah permukaan tanah. Di depan reruntuhan aula besar, ekspresi Luo Ao dan Luo Jin sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Baru saat itulah mereka mengerti mengapa kota yang tidak berguna seperti itu dibangun di makam kuno yang sangat besar ini. Ini bukan hobi Tianju. Dia hanya menggunakannya untuk menutupi seluruh formasi di bawahnya. Aku khawatir formasi besar ini tidak lemah, bahkan di antara formasi tingkat 6. Gumam Luo Ao, ada firasat samar di hatinya. Di sisi lain, hati Murong Xuan sangat marah.
saat dia melihat lelaki tua yang telah menemaninya selama bertahun-tahun tewas dengan mata kepalanya sendiri. Paman Guan! Murong Xuan berteriak keras, sementara dua lelaki tua lainnya di sampingnya tak kuasa menahan desahan. Guan tua, apa kau benar-benar meninggal begitu saja? Air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Murong Xuan adalah saudara yang baik, yang telah menemani mereka sepanjang hidupnya. Aku ingin kalian semua mati. Mulut Murong Xuan tiba-tiba mengeluarkan suara serak dan marah. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak, dia mengabaikan dua tetua di sekitarnya, dan malah menyerang sekelompok orang yang sekali lagi mengejarnya. Tuan muda! Hati kedua tetua yang tersisa langsung terkejut. Mereka buru-buru bergerak dan mencoba mengejar. Namun, di depan jalan besar angin milik Murong Xuan, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan. Dalam sekejap mata, sosok Murong Xuan sekali lagi muncul dalam jangkauan serangan kelompok orang itu. Pada saat ini, bahkan hati para elit Dodi ini pun tak kuasa menahan sedikit tergerak. Berapa banyak orang di seluruh benua yang mampu melakukan hal ini untuk bawahan mereka. Bahkan mereka tidak bisa menahan rasa kasihan terhadap Murong Xuan di depan mereka. Namun, jika mereka mengasihani orang lain, siapa yang akan mengasihani mereka? Sekarang, bahkan nyawa mereka sendiri berada di tangan Ye Laotian. Jika mereka tidak menuruti perintahnya, mereka akan mati. Ketika sampai pada yang terakhir, hanya ada rasa takut di hati mereka. Tentu saja, ini juga merupakan tujuan Ye Laotian. Dia tidak membutuhkan kesetiaan sejati. Dia tidak mempercayai siapapun. Di matanya, hubungan antara makhluk hidup di benua ini hanya hubungan menggunakan dan dimanfaatkan. Sayangnya, dialah yang memanfaatkan mereka. Di bawah tatapan penuh kesedihan dan amarah dari dua tetua klan Murong, hujan lebat bagaikan hujan bom sudah mendarat dengan kejam ke tubuh Murong Xuan. Setelah serangkaian ledakan, angin, dan debu berhamburan, semua orang memusatkan pandangan mereka dan melihat dua sosok berdiri di sana. Salah satunya adalah Murong Xuan. Orang lainnya adalah orang yang langsung membuat ekspresi Ye Laotian menjadi gelap. Xiaoyan, kau lagi? Apa kau ingin merusak kebaikanku? Wajah Ye Laotian sangat muram. Melihat warisan Dogi sudah dekat, dia sekali lagi diganggu oleh orang di depannya yang benar-benar membuatnya marah. Di samping Ye Laotian, seorang pria berjubah hitam juga menatap Xiaoyan dengan dingin. Hehehe, Ye Laotian, kau dan aku sudah tidak bisa ditoleransi. Wajar saja jika aku merusak bisnismu. Terlebih lagi, dia bukan orang yang bisa kau sentuh, jawab Xiaoyan dengan senyum dingin. Matanya perlahan beralih dan tanpa sadar mendarat pada pria berjubah hitam di samping Ye Laotian. Orang itu, dia adalah orang yang menjaga Qin Yun. Tapi bagaimana dia bisa muncul di samping Ye Laotian sekarang? Xiaoyan menyipitkan matanya dengan bingung. Siapa sebenarnya identitas pria berjubah hitam itu? Melihat posisi dia berdiri sekarang, sepertinya tidak dikendalikan oleh Ye Laotian. Pasti ada hubungan khusus antara keduanya. Mata Xiaoyan berbalik lagi, dan kemudian dia menemukan sosok Yanhua dan Yanli yang garang di antara orang-orang itu. Tetapi dia tidak melihat Qin Yun. Ini benar-benar mengejutkan hati Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan terkejut jika pria berjubah hitam itu mengkhianati Qin Yun. Tetapi, Yanhua dan Yanli adalah pengawal eksklusif Qin Yun. Mengapa mereka berdiri di tim Ye Laotian? Tentu saja, ini tidak relevan bagi Xiaoyan untuk memikirkannya. Yang penting adalah menyelesaikan sekelompok orang di depannya terlebih dahulu. Kamu, mengapa kamu menyelamatkanku? Pada saat ini, Murong Xuan juga pulih dari perubahan mendadak tadi. Ketika matanya berbalik, dia melihat Xiaoyan di sampingnya. Seperti yang kukatakan tadi, sudah ada konflik antara aku dan dia. Menghancurkan bisnisnya adalah hal yang baik bagiku. Belum lagi, kau adalah saudara laki-laki Murong Qianqian. Aku punya lebih banyak alasan untuk melakukannya. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Menurutku, kalimat terakhir lebih dapat diandalkan. Tetapi meskipun begitu, aku tetap akan menyalahkanmu atas pelarian adikku dari rumah, ucap Murong Xuan. Kemudian, dia menatap Ye Laotian dengan kebencian. Meskipun ada 22 di bintang 9 yang kuat di depannya, ketika Xiaoyan muncul di sebelahnya, keputusasaan Murong Xuan tanpa sadar menghilang. Pada saat ini, tatapan mata Ye Laotian dengan acuh tak acuh menyapu barisan orang di pihak Xiaoyan. Selain Xiaoyan dan Murong Xuan, ada juga kedua tetua dengan kekuatan Dodi bintang 9 dan Dodi bintang 8. Kekuatan seperti itu tidak layak disebut dalam situasi saat ini. Hehehe, Ye Laotian, aku tidak menyangka bahwa kau mengendalikan begitu banyak Dodi bintang 9 dengan mengandalkan serangga daun mati. Tetapi jalanmu sesat. Aku yakin kau akan bunuh diri cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Tatapannya menyapu ke-20 Dodi bintang 9 di barisan Ye Laotian. Kekuatan lebih baik daripada kebenaran. Mungkin kamu benar, tetapi aku khawatir kamu tidak bisa menunggu hari itu, karena kamu akan mati sekarang. Ye Laotian mendengus dingin, lalu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, memerintahkan 20 Dodi bintang 9 di sekitarnya untuk bergegas ke Xiaoyan. Di sisi Murong Xuan,
Dua tetua itu dengan cepat maju dan melindungi mereka. Tatapan serius mereka terfokus pada 22 di bintang 9 yang mendekat. Dalam menghadapi barisan yang mengerikan seperti itu, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi meskipun demikian, untuk melindungi Murong Xuan dari cedera, mereka tidak akan pernah mundur. Biarkan aku melakukannya. Suara tenang Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangannya di mata terkejut kedua orang tua di belakangnya. Telapak tangannya yang terangkat menghadap ke 22 di bintang 9. Dua tetua di belakangnya saling memandang tanpa sadar menelan ludah. Meskipun mereka pernah merasakan kekuatan Xiaoyan secara pribadi, tetapi sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Xiaoyan, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari 22 di bintang 9. Oleh karena itu, bahkan mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayai Xiaoyan di dalam hati mereka. Untuk adegan yang luar biasa ini, bahkan Ye Laotian tidak dapat menahan tawa dan meremehkan. Di hadapan 22 di bintang 9, tidak ada bedanya dengan mencari kematian untuk berani melakukan gerakan sesat seperti itu. Adapun pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya saat ini, wajahnya di balik jubah hitam itu mengerutkan kening dan berpikir. Pemahamannya tentang Xiaoyan jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Dia percaya bahwa Xiaoyan jelas bukan orang bodoh yang akan mati. Alasan mengapa dia berani bertindak seperti ini pasti ada kepastian tertentu. Tetapi pada saat ini, bahkan dia tidak dapat memikirkannya. Bagaimana mungkin Xiaoyan masih memiliki kekuatan pukulan balik di hadapan 22 di bintang 9 di saat yang bersamaan? Namun, kemudian keraguan orang berjubah hitam itu segera mendapat jawaban. Lakukan. Kata-kata samar keluar dari mulut Xiaoyan. Saat berikutnya, ketika serangkaian serangan Dodi jatuh dari langit dan mengebom keempat orang di bawah, dunia tiba-tiba menjadi padat. Tidak, itu bukan pemadatan, tetapi semua tindakan orang-orang yang hadir dikendalikan oleh kekuatan yang kuat. Bahkan keterampilan bertarung yang terbang keluar juga terpasang dengan kuat di udara. Kata-kata Xiaoyan benar-benar menghentikan serangan 22 di bintang 9. Seketika, tepat ketika semua orang merasa sangat ketakutan, dua sosok berjubah hitam muncul di samping Xiaoyan. Hehehe, bocah kecil, kamu seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau, tapi kelihatannya bagus. Luo tidak bisa menahan tawa pada Xiaoyan. Segera setelah itu, Luo mengalihkan pandangannya dan menatap pria berjubah hitam di seberangnya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit penghinaan. Apakah kamu dua orang berjubah hitam yang merampok warisan Doki sebelumnya? Di sebelah Ye Laotian, suara pria berjubah hitam yang agak serak keluar. Sepasang matanya menatap dua orang yang muncul di samping Xiaoyan saat ini. Dia terkejut di dalam hatinya. Mengapa kedua orang ini mendadak ada di pihak Xiaoyan? Oh, merampok. Menurut maksudmu, warisan Doki ini seharusnya milikmu. Kalau begitu, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan rampas kembali. Tawa menghina keluar dari mulut Luo, dan nada suara itu penuh dengan ejekan. Mendengar ini, sosok berjubah hitam di samping Luo Tian langsung terdiam. Pihak lain adalah pria super kuat yang dapat dengan mudah menekan 22 di bintang 9, kecuali dia gila. Dia tidak akan melakukannya. Karena kamu tidak ingin melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Saat kata-kata itu jatuh dari mulut Luo, sebuah kekuatan dahsyat segera membungkus sosok berjubah hitam itu. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi Luo tahu betul identitas orang ini. Setelah memasuki makam kuno, Luo menyaksikan Xiaoyan di satu sisi dan Tim Qingyun di sisi lain. Tepatnya, orang ini ada di tim mereka. Segera, kekuatan tak kasat mata itu seperti tangan besar yang memegang sosok berjubah hitam itu tanpa ampun. Di bawah kekuatan besar ini, tubuh sosok itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Dalam menghadapi kekuatan dahsyat seperti itu, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada gunanya. Bahkan kultivasi dan dokinya sebagai Dodi bintang 9 juga lemah, seperti anak kecil di hadapannya. Kamu adalah master aula kedua di aula manusia. Aku penasaran, apa yang kamu lakukan ketika kamu tersebar di perbatasan daratan? Luo menarik pria berjubah hitam di depannya dan mengendalikan tubuhnya. Adapun Xiaoyan, dia langsung terkejut ketika mendengar kalimat yang keluar dari mulut Luo tua. Aula manusia, apakah itu nama milik kekuatan tertentu atau sesuatu yang lain? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berpikir. Tiba-tiba, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Aula manusia, ketika dia di benua Doki, tatanan hierarki aula jiwa juga memiliki keberadaan aula manusia. Selain itu, tampaknya terbagi menjadi surga, bumi, dan manusia. Aula manusia adalah keberadaan terakhir di antara 3 tingkat. Pada saat yang sama, kekuatannya juga yang terlemah di antara semua aula jiwa. Namun, di seluruh benua, aula manusia dari aula jiwa juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Hal itu dapat dilihat dari perlindungan Dharma aslinya. Tiba-tiba,
Xuan mendongak dan mengunci pria berpakaian hitam itu dengan matanya, seolah-olah dia ingin memastikan sesuatu. Bagaimana kau? Bagaimana kau tahu ini? Apakah kau... Pria berjubah hitam yang dikendalikan oleh Luo Ao berkata dengan tidak percaya. Dia menatap sosok yang diselimuti jubah hitam di depannya dan kengerian di hatinya mencapai ekstrim. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tahu lebih banyak dari yang kau pikirkan. Untuk saat ini, jika kau ingin hidup, sebaiknya kau katakan padaku dengan jujur. Apa yang ingin kau lakukan ketika kau menyebarkan targetmu ke perbatasan daratan? Sebelum kata-kata pria berjubah hitam itu jatuh, Luo Ao menyela dengan dingin. Pada saat yang sama, momentum kuat yang menindas tubuhnya juga menjadi lebih mengerikan. Sosok berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung kesakitan. Ketika tubuhnya bergetar, jubah hitamnya tiba-tiba terangkat oleh badai yang datang dan kemudian mengungkapkan topeng aneh. Ternyata benar, itu dari aula hantu. Saat melihat topeng aneh itu, jantung Xuan berdegup kencang. Aula hantu, orang-orang ini benar-benar muncul di sini. Terlebih lagi, sepertinya mereka memiliki hubungan khusus dengan Yelotian dan Qingyun. Namun, saat ini, di kedalaman makam kuno, badai jiwa yang sangat besar tiba-tiba menyapu dan seluruh makam kuno berguncang hebat. Badai spiritual yang dahsyat mengamuk dengan liar. Tekanan yang tak tertandingi langsung turun ke kepala semua orang. Dalam sekejap, semua orang yang hadir kecuali Luo Ao dan Xiaoyan telah mendarat di tanah. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan spiritual tingkat 5, siapa di sana? Keluar! Mata tajam Luo Ao langsung tertuju ke kedalaman makam kuno itu saat ia merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Ada kekuatan spiritual yang sangat kuat di sana, mendidih seperti api. Auranya yang kuat menyebabkan sebagian besar orang yang hadir tanpa sadar merasa takut. Pada saat ini, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat bagian dalam makam kuno tempat kekuatan spiritual dipancarkan. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat dipancarkan dari dalam. Itu seperti bayi yang baru lahir, atau seperti singa liar yang baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Leluhur tua Xiaoshuan. Suara Xiaoyan bergetar saat dia bergumam. Dia mengabaikan badai spiritual yang akan menyerang. Tubuhnya bersinar dan langkah pemusnah langit dilepaskan hingga batasnya. Dia menghadapi tekanan spiritual yang menakutkan itu secara langsung. Xiaoyan, jangan, cepat kembali. Tekanan kuat menyebar tak terkendali. Ketika Luo Zhen dan Luo Ao melihat bahwa Xiaoyan malah maju alih-alih mundur, keheranan muncul di wajah mereka. Luo Ao tidak berani membiarkan Xiaoyan mengambil resiko sendirian, karena mereka tidak tahu identitas pihak lain. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan spiritual yang kuat milik Master Formasi peringkat 6 segera melonjak keluar, berubah menjadi tangan tak terlihat yang berusaha membawa Xiaoyan kembali. Tangan tak kasat mata itu dengan cepat mendekati Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tangan itu sudah tiba di belakang Xiaoyan dan hendak menangkapnya. Namun, pada saat ini, jari pemadat jiwa. Teriakan yang jelas terdengar dari kedalaman makam kuno saat kekuatan spiritual yang kuat segera mengembun. Dalam sekejap mata, itu telah mengembun menjadi jari yang tampaknya kokoh. Saat jari itu turun, itu benar-benar dengan kuat memblokir kekuatan spiritual Luo Ao. Dengan suara keras, jari yang muncul tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, telapak tangan tak kasat mata Luo Ao terdorong mundur dengan kuat. Sialan, sungguh keterampilan jiwa yang kuat. Tapi meski begitu, kau bisa melupakan tentang cara menyakitinya, teriak Luo Ao. Setelah serangannya berhasil dikalahkan, ekspresi Luo Ao langsung berubah. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, teriakan Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Senior, tolong jangan lakukan apapun, dia tidak akan menyakitiku. Saat dia menyerang tadi, dia keliru mengira bahwa kamu ingin menyakitiku. Senior, tolong tarik kekuatan jiwamu. Luo Ao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tidak sulit baginya untuk mendeteksi sedikit kegembiraan dalam suara Xiaoyan. Seolah-olah dia sangat terkejut dengan kemunculan sosok misterius ini. Bagaimanapun juga, Luo Ao adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Setelah sebuah pikiran seperti kilat muncul di hatinya, ia segera mengaitkannya dengan kumpulan cahaya energi berwarna putih krem dari sebelumnya. Luo Ao hanya sedikit rileks saat memikirkan hal ini. Saat dia mengalihkan pandangannya, sekelompok elit Dodi di belakangnya termasuk orang bertopeng dari aula hantu, mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari makam kuno. Hanya Murong Xuan dan dua lainnya yang masih berdiri di tempat yang sama. Mereka menyaksikan Xiaoyan menyerbu ke reruntuhan yang dipenuhi debu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan rasa terima kasih yang mendalam. Jika Xiaoyan tidak turun tangan hari ini, maka mereka, tuan dan penjaga, pasti sudah mati di tempat ini. Meskipun Murong Xuan sudah tewas, dia, Murong Xuan, sudah mengingat dendam ini di dalam hatinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu masa depan untuk memberi mereka pelajaran.
Pada saat yang sama, Xuan telah melewati kabut debu yang menyelimuti dan sekali lagi tiba di depan patung batu. Anehnya, patung batu ini tidak runtuh setelah beberapa kali serangan energi. Sebaliknya, semua yang ada di sekitarnya telah hancur hingga tidak dapat dikenali. Namun, Xuan tidak berminat untuk mengamatinya. Saat ini, sepasang mata yang dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata menatap sosok manusia yang agak ilusif yang berdiri di ruang kosong di depannya. Sosok manusia itu mengenakan jubah panjang berwarna hijau pucat. Sosoknya tinggi dan tegak, dan wajahnya tampan. Sepasang mata hitam pekat seperti tinta bagaikan lubang hitam tanpa dasar, seolah-olah telah menyerap semua yang ada di dalamnya. Keturunan Xuan dengan hormat menyambut leluhur Xiao Xuan. Xuan tak kuasa menahan air matanya saat dia di hadapan Xiao Xuan. Tubuhnya gemetar saat ia bersujud di tanah dan membungkuk kepada sosok manusia di hadapannya. Wajah Xiao Xuan akhirnya menampakkan senyum puas saat dia menatap Xuan di depannya. Tubuhnya turun, dan dia mengulurkan tangannya untuk membantu Xuan bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan tersenyum. Sepertinya kamu berhasil. Xiao Xuan mengacu pada terobosan Xuan ke tingkat bandi. Xuan berdiri dan menyeka air mata kegembiraan di wajahnya. Baru kemudian, dia memperlihatkan senyum malu. Aku hanya beruntung bisa berhasil berkat anugerah leluhur, ucap Xuan. Hahaha, kamu tidak perlu begitu rendah hati. Apa yang kulakukan untukmu hanya sepihak. Kamu masih mengandalkan dirimu sendiri untuk berhasil pada akhirnya. Keduanya saling tersenyum. Kemudian, Xiao Xuan mengalihkan pandangannya dan menatap patung batu di belakangnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya di wajahnya yang tampan. Terima kasih atas warisanmu. Xiao Xuan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada patung batu itu. Xuan bergegas mengikutinya dari belakang. Xiao Xuan sudah terbangun ketika Tianju memasukkan energi esensi jiwa ke dalam dirinya. Namun, saat itu dia terlalu lemah dan tidak bisa bersuara. Sekarang, dia sangat berterima kasih atas tindakan Tianju. Pada saat ini, tepat saat mereka berdua mendekat, mereka tiba-tiba menemukan retakan menyebar dengan cepat pada patung batu Tianju. Saat retakan menyebar, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari dalam. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, retakan telah menyebar dengan cepat dan telah menutupi seluruh aula. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di kota di luar aula. Ekspresi Luo Ao berubah, dia menarik Luo Jun dan segera melihat ke kedalaman makam kuno. Xuan belum keluar. Sialan, makam kuno akan runtuh, formasi Tianju pasti sudah dipicu. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, ucap Luo Ao. Tapi Xuan masih di dalam, kita harus membawanya keluar. Luo Jun mengerutkan keningnya, dia tidak bisa melepaskan Xuan. Kamu tinggal di sini dan tunggu aku kembali. Luo Ao sangat menyadari situasi saat ini. Begitu formasi yang dibentuk oleh Master Formasi peringkat 6 diaktifkan, bahkan dia harus berhati-hati. Terlebih lagi, Xuan masih di dalam, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Namun, tepat saat Luo Ao hendak bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Turbulensi spasial yang tak berujung bergerak cepat seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang sekuado di bintang 9 akan kesulitan melarikan diri di bawah turbulensi ini. Luo Ao tidak takut. Dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang doki yang besar segera menyapu, dengan mudah memecahkan turbulensi yang datang padanya. Akan tetapi, saat turbulensi itu hendak dihancurkan sepenuhnya, sebuah cakar binatang raksasa tiba-tiba menjulur dari pusaran spasial dan merobek serangan Luo Ao. Kemunculan adegan ini menyebabkan ekspresi wajah tua Luo Ao tiba-tiba berubah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir hal ini terjadi. Tak lama setelah cakar binatang raksasa itu terekspos di ruang hampa, banyak petir dengan cepat melesat keluar dari pusaran spasial. Selain itu, tubuh raksasa binatang ajaib misterius perlahan muncul di hadapan Luo Ao. Tubuh binatang raksasa itu sangat besar. Tubuhnya berwarna hitam pekat. Binatang raksasa itu memiliki 4 anggota badan. Anggota badan depannya panjang dan anggota badan belakangnya pendek. Ia seperti simpanse raksasa. Namun, ia jauh lebih menakutkan daripada simpanse. Kepalanya yang besar tampak seperti kepala singa. Penampilannya yang buas membuat orang merasa takut pada pandangan pertama. Petir yang mengelilingi tubuhnya sangat mengejutkan. Aura ganas terus menyebar dari tubuhnya. Ruang kosong di bawah kakinya seumas lembar kertas tipis. Bahkan dengan kondisi mental Luo Ao, hatinya tak dapat menahan rasa berdebar kencang saat melihat binatang besar ini. Binatang petir void, ucap terkejut Luo Ao. Pada saat yang sama, ketika makam kuno runtuh, tanah di bawah kaki Xuan dan Xiao Xuan di aula besar itu retak sepenuhnya. Sebuah formasi yang mempesona diaktifkan.